Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel ini. Nah, di video kali ini tuh saya mau ngebahas gimana caranya melakukan pelaporan SPT tahunan di Cortex. Nah, langsung saja kita simak videonya teman-teman. Jadi pertama-tama kita login dulu dengan menggunakan nick dan password. Nah, setelah itu muncul halaman seperti ini teman-teman ya. Nah, jika sudah login, kita masuk ke bagian menu ini, surat pemberitahuan. Lalu kita pilih surat pemberitahuan SPT. Dan tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada menu sidebar-nya, ada konsep SPT, menunggu pembayaran, dilaporkan, ditolak, dan dibatalkan. Nah, untuk membuat SPT tahunan orang pribadi, silahkan kita klik di sini, buat konsep SPT. Nah, di sini teman-teman ada 3 tahapannya, ada memilih jenis pajak, memilih periode, dan jenis SPT. Pertama kita pilih dulu untuk orang pribadi, lalu klik lanjut. Lalu kita masuk di bagian periodenya, kita pilih SPT tahunan, lalu pilih periode dan tahun pajaknya. Setelah itu klik lanjut. Nah, sekarang kita masuk untuk tahapan pilih jenis SPT. Di sini kita pilih normal. Lalu kita klik buat konsep SPT. Nah, sudah berhasil teman-teman, muncul notifikasinya. Selanjutnya kita melangkah ke bagian ini teman-teman ya. Tanda pensil ini. Kita klik. Dan seperti ini tampilannya teman-teman. Untuk melakukan pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman, perlu kita persiapkan yang namanya form A2, di mana form A2 ini diambil di bendahara instansi di mana kita bekerja teman-teman. Nah, di mana di form A2 itu adalah data penghasilan kita ya selama 1 tahun, dan itu yang akan kita masukkan di dalam SPT ini teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah ada, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada menu induk dan lampiran 1 atau L1. Kita masuk di bagian menu induk dulu. Nah, di induk ini ada bagian header. Di sini bagian header ada tahun pajak, periode pembukuan, pencatatan, dan di sini ada sumber penghasilan teman-teman. Di sini kita klik pekerjaan. Ya, kalau punya pekerjaan lain, bisa dicentang lagi satu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Oke, saya kira seperti itu. Kita pilih pekerjaan dulu. Selanjutnya teman-teman kita masuk di bagian identitas pajak. Di sini kita fokus pada poin 7, status kewajiban perpajakan suami dan istri. Di sini bisa kita pilih salah satunya, pisah harta dan memilih terpisah. Tapi di sini saya memilih opsi tidak memilih salah satu pun ya. Selanjutnya teman-teman kita masuk di bagian poin B untuk penghasilan neto. Pertanyaan pertama, 1A, apakah Anda menerima penghasilan dari dalam negeri dari pekerjaan? Ya, pilih ya. Saya pilih ya. Lalu di sini diarahkan untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Nah, di sini lampiran 1 atau L1 bagian D ya, teman-teman. Nah, ini bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, di sini saya klik tambah. Nah, di sini nomor identitas pemberi kerja itu adalah nomor NPWP bendahara instansi teman-teman ya, atau NPWP instansi di mana kita bekerja. Nah, di sini teman-teman biasanya kalau kita masukkan itu secara otomatis dia akan muncul namanya. Lalu penghasilan bruto, di mana penghasilan bruto ini didapatkan dari form A2 itu teman-teman. Ya, di sini saya punya penghasilan brutonya itu seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya di sini pengurangan penghasilan bruto dan biaya. Jadi teman-teman untuk melihat ini sesuaikan dengan form A2 ya yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Setelah itu klik simpan. Nah, jika sudah selesai maka tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke menu induk untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Nah, pilih tidak. Oke, kita pilih tidak.
Kita pilih tidak ya, menerima penghasilan luar negeri tidak. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke bagian poin C, penghitungan pajak terhutang. Di sini secara otomatis sudah terbaca ya yang sudah kita masukkan tadi di penghasilan neto. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian dan lain sebagainya? Pilih tidak. Nah, di sini teman-teman untuk penghasilan tidak kena pajak, di sini kita pilih. Di sini teman-teman, kalau kita menanggung seperti K1 artinya kawin dan menanggung satu orang. Kawin tidak menanggung satu orang, tidak menanggung kalau nol ya. Ada juga tidak kawin, tidak menanggung, tidak kawin, menanggung satu orang dan seterusnya teman-teman. Saya di sini pilih 3 sebagai contoh. Nah, di sini teman-teman sudah nihil ya, sudah nihil. Selanjutnya di sini apakah terdapat pengurangan PPh terhutang? Tidak. Oke. Nah, kita melangkah ke bagian D, kredit pajak. Di sini tidak. Ini juga tidak. Nah, di sini tidak ya secara otomatis. Oke. Ini juga tidak. Nah, selanjutnya angsuran PPh pasal 25 di sini juga tidak. Oke, tidak ya. Oke, selanjutnya pernyataan transaksi lainnya seperti harta teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian jika memiliki harta ya baik itu milik sendiri ataupun atas nama orang lain, teman-teman bisa input di lampiran 1 teman-teman bagian A ya, bagian A. Di sini bagian A itu harta pada akhir tahun pajak. Di sini ada harta dalam bentuk kas, dalam bentuk piutang, ya, dalam bentuk investasi, ada juga harta bergerak. Nah, biasanya umum ini yang dimiliki oleh orang ya, harta bergerak seperti kendaraan atau mobil. Nah, sebagai contoh di sini saya masukkan harta bergerak. Nah, di sini teman-teman sebagai contoh ya sepeda motor, di sini mereknya Yamaha, lalu nomor polisinya atau nomor platnya ya. Oke, di sini kepemilikannya teman-teman. Kalau kendaraan ini masih atas nama pihak lain di STNK-nya teman-teman, pilih atas nama pihak lain. Ya, seperti itu. Lalu di sini teman-teman untuk NPWP-nya kita bisa klik 0 ya. Nah, kalau atas nama pihak lain, lalu di sini nama pemiliknya siapa di STNK itu teman-teman. Silahkan dimasukkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya tahun perolehan, lalu harga perolehannya itu pada saat dibeli. Dan untuk nilai saat ini teman-teman, teman-teman bisa perkirakan harga kendaraannya ketika pada saat mau dijual. Nah, di sini keterangannya pilih harta PPS. Setelah itu klik simpan. Oke, seperti ini teman-temannya. Setelah selesai, kita bisa melangkah ke harta tidak bergerak teman-teman, seperti rumah, terus tanah ya. Di sini juga ada pilihannya. Tanah kosong, tanah atau bangunan untuk tempat tinggal, kapal ya, apartemen, dan lain sebagainya atau harta tidak bergerak lainnya. Oke, lalu diisi sesuai dengan seperti di mana lokasinya, berapa ukuran properti untuk tanah, bangunannya berapa, siapa yang punya, ya ini. Siapa yang punya di sini dia dalam bentuk utang, hadiah, hibah, warisan ataupun sumber lainnya atau hasil sendiri. Oke, seperti itu teman-temannya. Lalu masukkan nomor sertifikatnya, tahunnya, harga perolehannya, dan nilai saat ini. Oke, saya kira seperti itu. Nah, jika sudah semua diinput hartanya teman-teman ya, untuk poin harta ini, silakan kita melangkah ke bagian menu induk lagi. Jika sudah, biasanya akan muncul di sini total hartanya teman-teman ya. Mulai dari harta yang bergerak dan tidak bergerak dan investasi, piutang dan lain sebagainya. Setelah itu kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Jika ya, klik ya. Lalu kita isi lampiran 1 bagian B teman-teman. Tapi kalau tidak ada, kita klik tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Nah, di sini teman-teman bisa pilih tidak.
ya, atau juga bisa pilih ya. Oke. Nah, di sini kita klik tidak, lalu di sini juga saya pilih tidak, di sini saya pilih tidak. Oke. Nah, saya kira seperti itu teman-teman ya. Dan di sini di oke, di bagian pernyataannya di sini status SPT-nya nihil ya. Jadi setiap kita melakukan pengisian SPT tahunan teman-teman, hasil akhirnya itu status SPT-nya harus nihil teman-teman ya. Kalaupun ada kurang bayar, nanti teman-teman sekalian akan melakukan pembayaran. Tetapi normalnya untuk pengisian SPT itu status SPT-nya harus di sini nihil teman-teman ya. Seperti itu. Nah, setelah selesai silakan klik centang seperti ini pernyataannya, lalu klik bayar dan lapor teman-teman. Nah, selesai teman-temannya, pas prasenya corrected, artinya ini sudah berhasil teman-teman. Oke, nah selesai sukses dan tampilannya seperti ini teman-teman. Jika kita sudah klik ini, silakan cek emailnya. Nah, di sini sudah ada emailnya masuk untuk bukti penerimaan SPT dan seperti ini tampilannya teman-teman. Ini artinya bahwa kita sudah melakukan pelaporan SPT di periode tahun 2025. Oke, saya kira seperti itu teman-teman. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.